aktor dan berproses di film tuh adalah sebuah ketidaksengajaan yang gue syukuri. Kata Om Tio, kalau lu udah memainkan 1000 peran, lu akan belajar lagi ke peran yang ke 1001. Oh, padahal lu orang Ambon. Nah itu dia. Kakak biasanya suaranya suka bagus itu. Kan kata orang-orang, orang Ambon tuh 99% jago musik. Nah gue yang 1%-nya ini nih. Aduh. Kayaknya gak bisa juga ya. Waduh. Auranya udah ada ya. Gue tuh dua kali pernah ikut musikal teater. Nah lo. Tapi gue gak bisa nyanyi. Beneran. Lu kebagian nyanyi tapi? Mau gak mau kan? Iya kan? Musikal kan. Iya musikal soalnya pasti semuanya kebagian. Yang suaranya agak ketutupan dari yang lain aja. Oh oke. Pernah. 3 jahitan sini pernah. Please welcome Aufa Assegaf. Goks, akhirnya mampir juga nih ke Outframe bro. Yes, thank you. Gue yang thank you banget kemarin udah mampir ke premiere gue. Wah gue suka sih kayak didatengin sama aktor. Kan sebenarnya gue ngundang Mbak Ika ya waktu itu ya. Ngundang Mbak Ika, ternyata Aufa juga datang. Gimana menurut lo film gue? Suka, seru. Jangan peres nggak apa-apa. Udah turun juga layar aman aja. Karena yang main di situ juga idola gue sebenarnya, Om Tio, Om Doni. Oh iya, kebetulan seniornya banyak. Iya. Sangat menikmati drama-dramanya dan horornya bukan yang terlalu banyak jeng-jeng gitu. Secara alur cerita sangat menikmati sekali. Dan ensemble cast-nya juga gokil-gokil semua. Ya, Clara betul. Yes. Taskia juga kan sekarang lagi dinobatkan ya, lagi jadi salah 3. Horror. Ya Ratu. Enggak, dia dipanggilnya princess. Gitu. Karena kalau Ratu tuh kayak terlalu berat gitu. Aku princess aja karena paling kecil gitu. Oke, Aufa, ngobrolin sedikit tentang karir lu nih sebagai seorang aktor. Awal mulanya kenapa lu bisa terjun menjadi seorang aktor? Sedangkan lu kuliah kan teknik nih. Tekniknya teknik mesin ya? Informatika. Ya pokoknya teknik ya. Teknik terus tiba-tiba jadi aktor. Kan agak lumayan jauh tuh. Kalau misalnya teknik informatika kan biasanya IT. Ya kan orang-orang programming gitu. Gaya-gayanya sih nggak programming banget sih. Apalagi pas gue foto tadi. Anjing nih model sih. Ini enak banget motonya gitu. Gimana tuh bisa tiba-tiba kepikiran? Kalau gue ditanya seperti itu, gue selalu menjawab, gue jadi aktor dan berproses di film tuh adalah sebuah ketidaksengajaan yang gue syukuri. Ketidaksengajaan yang lu syukuri? Yang gue syukuri sampai sekarang. Kenapa gue bilang begitu? Karena sebenarnya kalau mau ditarik ke belakang, film pertama gue tuh Cahaya dari Timur ya. Ya, Cahaya dari Timur. Itu gue masih di bangku SMA, masih sekolah di Ambon. Di Ambon, ya. Nah, bayangan Warlock ya jadinya. Warlock Baon. Bayangan untuk jadi aktor dan bisa berkarir di film tuh nggak ada sama sekali tuh. Sama sekali nggak ada. Men, dengan rentetan film-film yang lu mainin itu film-film bagus semua loh. Dan hampir rata-rata semuanya gue suka. Ada Cahaya dari Timur, Filosofi Kopi 1, 2. Terus apalagi tuh? Sayap-sayap Patah. Yang ke-1 dan ke-2 juga loh. Satu enggak, yang kedua. Yang kedua ya. Kalau nggak salah yang kedua tuh sama Wisnu juga ya? Yes. Sama betul. Wisnu. Ya, betul. Ya itu. Kan ini kan judul-judul besar semua dan main sama orang-orang besar semua gitu kan. Gila men, portfolio lu kayak. Iya makanya gue bilang itu ketidaksengajaan yang gue syukuri sampai sekarang. Karena gue waktu itu pertama kali casting juga sebenarnya antara niat dan nggak niat sih. Sebuah ketidaksengajaan juga karena
gue ngeliat ya filmnya kan film tentang bola. Pada zaman itu gue lagi demen-demennya main bola nih. Alah ikut aja gitu. Iseng casting tahu-taunya masuk. Berproses karena lumayan panjang juga prosesnya. Sekitar 5-6 bulan mungkin. Dari persiapan? Yes. Dari persiapan sampai selesai syuting? Yes. 6 bulanan lah. Nah, gue jadi seperti menemukan hal baru yang gue suka ini. Belajar tentang acting, belajar tampil, belajar percaya diri, segala macem. Akhirnya setelah lulus gue ke Jakarta, karena prosesnya panjang, hubungan gue sama PH-nya, sama kru-krunya jadi lumayan deket. Akhirnya gue main-main lagi tuh, ketemu mereka. Jadi ketika lulus tuh emang cuma niatnya main atau kayak gue pengen coba udah langsung begitu? Sambil kuliah gue sambil silaturahmi aja sebenarnya. Oh ini berarti masih sambil kuliah? Iya sambil kuliah sambil silaturahmi. Iya sambil ketemu teman-teman yang berproses pada saat itu. Nah sama di Cahaya Dari Timur kan ada acting coach kita, mentornya Bang Aji namanya, Aji Bong. Dia punya komunitas yang namanya Peko Theater. Gue sering tuh ke situ tuh. Belajar, ngelihat mereka latihan, akhirnya udah lu latihan aja sini nih. Awalnya nongkrong. Awalnya nongkrong, lihat gitu. Ngapain nongkrong? Sini lu latihan, liatin gitu. aja digituin. Ya udahlah, ikut keterusan tuh sampai sekarang. Sekarang pun lu masih tetap mengasah dan melatih semua acting lu segala macam. Di Peko Theater sampai sekarang, dari pertama kali gue belajar acting, gue kenal dunia seni peran sampai sekarang gue masih kan kalau aktor tuh nggak ada habisnya buat belajar ya. Bahkan kalau kata Om Tio, kalau lu udah memainkan 1000 peran, lu akan belajar lagi ke peran yang ke 1001. Jadi terus. Makanya sampai sekarang gue selalu meluangkan waktu lah untuk belajar gitu. Gila men. Gila. Emang harus begitu sih. Iya maksudnya kayak kan banyak ya beberapa aktor gitu ya yang gue kenal gitu. Karena mungkin pekerjaannya mungkin banyak ya, selain jadi aktor mereka juga bisnis, mereka apa segala macam, sampai kayaknya kalau dapat peran lagi baru mereka menyiapkan waktu gitu ya. Sedangkan lu selalu siapin waktu kayak untuk tetap latihan, konsistensi dan segala macam, melatih olah rasa dan olah peran itu kan. Dan itu kan nggak semuanya bisa dilakuin sama banyak aktor dan aktris gitu zaman sekarang. Ya tapi nggak apa-apa sih, kadang kan apalagi aktor-aktor yang baru mau memulai gitu ya, kadang terbentur dengan hal-hal finansial gitu ya. Nggak selamanya mereka di calling, kadang callingan nggak terlalu banyak gitu, harus memutar otaknya gimana caranya buat survive dulu nih, dapur ngebul dulu, ibaratnya gitu kan, dapur aman dulu, baru bisa mikirin yang lain gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau mau kerja yang lain gitu terus, tapi syuting juga sebagai aktor juga nggak apa-apa, asal yang penting tanggung jawab aja menurut gue. Karena sebenarnya gue dulu juga begitu juga. Oh yang penting dapur ngebul dulu nih. Iya, enggak, apalagi baru mau memulai gitu lah, enggak selamanya callingan film itu terus ada gitu. Tapi lu sempet struggling gitu gak sih, kayak kan gini, maksudnya ya lu tahu bahwa di dunia entertain kan nggak segala sesuatu, entah apapun itu ya, mau aktor, aktris, presenter, penyanyi, pasti nggak melulu langsung dapat kerjaan banyak, ya kan, dapat job yang berentet segala macam. Akhirnya kan harus berpikir untuk gimana caranya gue bisa bertahan hidup di, apalagi misalnya lu dari daerah gitu kan. Ya gue juga sama, gue pernah merasakan itu, gue dari Jogja malah gitu. Wah mikir gimana gitu. Cuman gue presenting kan, karena waktu itu gue sempet casting aktor, kayaknya memang nggak bakat gue kayaknya. Dan gue juga kayak nggak latihan sama kayak lu gitu. Jadi gue memang tinggal bisa acting gitu. Nah itu lu pernah struggling juga kayak gitu? Pernah. Yang paling berasa tuh pas pandemi. Itu gue double tuh strugglingnya. Karena itu pandemi lu udah di Jakarta berarti? Udah. Gue kan di Jakarta dari 2014 lah, dari Cahaya Dari Timur itu. Selesai langsung kesini. Oke.
2 bulan sebelum pandemi itu kan gue buka coffee shop kecil-kecilan lah dengan modal pengetahuan gue ketika belajar di film filosofi kopi. Filosofi kopi. Akhirnya ada beberapa ilmu yang gue serap. Kayaknya buka coffee shop, oke nih, udah bisa nih. Sendiri? Apa? Yes. Sama beberapa teman lah. Teman-teman, gitu. oke. Itu 2 bulan persis sebelum pandemi. Jadi baru buka, jebret, ngumpulin modal, udah cukup, buka, jebret. 2 bulan pandemi, tutup. Terus film kan juga nggak rame ya. Iya betul, banyak PH yang nggak berani syuting. Nah, itu dan peraturan juga kan nggak boleh kan. Betul, gitu. Itu lumayan berasa tuh struggle-nya. Coffee shop tutup, usaha yang baru gue bangun tutup. Berapa lama tuh lu jalan coffee shop? Baru 2 bulan, 2 bulan buka terus. 2 bulan sebelum COVID lu jalan, pas COVID dak tutup. Sempet buka lagi sih. Beberapa bulan terus akhirnya tutup lagi. Akhirnya gue nyerah, capek doang nih dapet ya. Tapi pusing doang ini. Nah film juga nggak terlalu banyak pada saat itu, lumayan berasa lah struggle-nya. Berarti emang nggak selalu kayak enak nih jadi aktor terkenal banyak duit. Enak nih jadi artis gitu. Ternyata nggak kayak gitu loh guys sebenarnya. Ketika awal-awal memulai mungkin di level-level tertentu gitu. Tapi nggak semua aktor dan aktris rezekinya sama gitu. Apalagi ketika mau mulai gitu kan. Berarti lu ketika Jakarta lu cuman kenalan dari project lu yang pertama gitu. Yes, betul. Modal dari itu doang, dari Ambon ke sini modal gue cuman itu doang. Nyamperin teman-teman yang udah kenal ketika film pertama, samperin, bergaul sama mereka, belajar sama mereka, makin kesini makin banyak temen, network makin gede, akhirnya bisa nongkrong sama sini, sama sini, nongkrong terus, akhirnya jadi banyak kenal orang-orang film juga, jadi diajak-ajakin juga gitu. Jadi dari situlah ya, pinter-pinter membawa diri lah, apalagi kalau ya gue kan backgroundnya dari daerah ya, dari Ambon. Garis start gue buat berproses di industri ini mungkin gak seperti kawan-kawan yang memang sudah ada di Jakarta. Jakarta, betul. Garis start gue mungkin agak sedikit jauh di belakang gitu, gimana gue harus beradaptasi dulu dengan lingkungan sini, terus beradaptasi dengan orang-orang sini, membuka pergaulan dan membuka network seluas mungkin. Jadi banyak banyak proses-proses yang pada akhirnya gue syukuri juga sih, makanya gue selalu bilang sebuah tidak sengajaan yang gue syukuri gitu. Oh gitu. Oke, dari semua rentetan film yang udah lu jalanin, lu mainkan dengan sangat baik setiap karakter di setiap filmnya. Film apa yang paling berkesan buat lo? Semuanya ada proses-proses yang unik ya. Cuman kalau gue ngelihat yang Cahaya dari Timur tuh lumayan berkesan karena posisi gue di situ tuh seperti kayak anak kecil yang baru diajarin, oh ini huruf A, ini huruf B. Jadi sesuatu yang nempel banget gitu. Karena gue pertama kali belajar dan melihat proses film tuh di situ. Melihat proses orang gimana caranya syuting film tuh di situ. Gimana caranya persiapan sebelum syuting, gimana caranya ketika hari-hari syuting ratusan orang bekerja secara bersama-sama buat membuat sebuah karya. Pertama kali gue melihat itu tuh di situ. Jadi sampai sekarang membekas lah. Itu salah satu yang lumayan prosesnya sangat gue syukuri. Dan sebenarnya ada lagi satu yang paling terakhir film gue, cuman gue belum bisa terlalu menyebut. Oh ya, di kontrak masih belum boleh disebut. Belum ada rilis apapun dari PH-nya. Iya, oke, aman. Coba gue tertib aja. Iya, itu betul. 2 yang lumayan berkesan. 2 yang lumayan berkesan. Yang gitu paling pertama dan yang paling terakhir. Yang gue jalanin. Yang akan segera tayang ini. Berarti syuting udah beres ya? Syuting udah beres, tinggal. Oke, masih belum bisa diumumkan, jadi masih ditunggu aja ya. Tunggu aja. Oke, dari sederetan film yang udah lu lakuin,
pernah gak sih lu dapat adegan yang sulit gitu, yang lu alamin? Ada. Entah itu dari karakter, entah itu dari persiapan, entah itu memang lu harus gimana, segala macem gitu. Film Jingga itu salah satunya tahun 2000 berapa ya? 15 apa 16 gitu. Okay. Ada film namanya film Jingga yang bikin Mbak Lola Amaria. Itu ceritanya tentang anak SMA yang tunanetra, tapi mereka bikin grup band gitulah. Cerita tentang mereka itu. Nah, PR gue waktu itu 2 nih. Gue jauh dari musik kan sebenarnya, nggak terlalu bisa gitu main musik. Oh, padahal lu orang Ambon. Nah, itu dia. Kakak biasanya suaranya suka bagus itu. Kan kata orang-orang, orang Ambon tuh 99% jago musik. Nah, gue yang 1%-nya ini nih. Aduh. Sedangkan gue berharap gue punya darah Ambon. Karena apa? Gue suka banget nikmatin acara-acara musik. Tapi gue tahu dari dulu tuh gue memang gak bakat main musik. Sekolah gue tuh ada, kayak gue pernah ikut ekstrakurikuler karawitan. Oke. Gitu. Wah, karawitan boleh nih. Karena kan Sunda banget. Gue di sekolah di Bogor ya kan, karawitan. Mulai dari suling. Gak bisa. Wah, Pak saya ganti Pak. Oke. Bonang sama Saron. Gak bisa juga. Ternyata gue masih ada bakat sedikit pas gue mainin gong. Jadi gue ngikutin apa jerigen ya. Tak, apa sih jerigen atau apa sih? Dirigen ya. Oke, kok jerigen sih? Jerigen bener kan? Dirigen. Jadi kalau misalnya guru gue tak, pas udah gini gue gong gitu. Udah cuman gong doang, akhirnya gue gak lanjut sih. Jadi gue memang gak ada bakat musik gitu. Gue pun sama. Masa sih bro? Beneran. Dengan suara berat. Aura vokalisnya ada gitu. Itu udah resah tuh berdua di situ tuh. Dari tadi ngeliatin. Fotonya tampilin ya, pas photoshoot itu yang 2 sayap-sayap berat itu ya. Itu sayap-sayap rompiak itu. Serius lu nggak bisa? Gak bisa. Jauh dari dunia musik. Jauh. Gua keluarga? Karena gue nggak bermusik kali dari gue kecil gitu ya, maksudnya nggak belajar gitar apa segala macam. Jadi agak-agak jauh kalau dengerin sih iya, cuman main musiknya nggak bisa. Nah karakter di situ pertama dia anak band. Waduh. Harus bisa main musik. Terus tunanetra. Jadi ada double PR nih buat gue nih. Main musik melek aja susah, apalagi main musik. Iya tunanetra. Iya. Nggak boleh ngelihat gini-gini kan. Nah itu prosesnya lumayan panjang dan berkesan juga. Melatih jadi tunanetranya sama ngejar jadi anak bandnya. Terus gimana? Seru. Tapi bisa akhirnya. Seru. Berapa lama persiapan lu? Kunci CFG aja gue masih salah, melek aja kan masih gini kadang-kadang kan. Berapa bulan? 3 apa 4 bulan gitu. Jadi yang pertama tuh yang dilatih adalah gimana menjadi tunanetranya dulu. Oke. Gimana kalau beraktivitas lebih ngandelin indera penciuman sama pendengaran. Karena kan teman-teman dari tunanetra lebih mengandalkan itu kan. Iya. Jadi metode dari acting coach kita waktu itu, mentornya kayak gini nih di PH-nya gitu. Kita datang tapi matanya ditutup buat ngelatih pendengaran kita sama penciuman kita gitu. Jadi aktivitas dari datang buat reading tapi matanya harus ditutup. Ngambil minum sendiri, ngambil makan sendiri tapi dengan mata yang ditutup gitu. Lu tapi boleh dikasih tongkat? Dikasih tongkat. Emang di film pun pakai tongkat. Iya. Aktivitas sambil mata ditutup tuh. Ambil minum apa segala macam sama sempat belajar huruf braille tuh. Iya. Iya, ini kan kalau orang nggak biasa kan agak-agak susah ya rabanya gitu. Jadi ini harus dibiasain juga gitu-gitulah. Nah, dari situ baru udah mulai terbiasa, baru masuk ke musik-musikannya nih. Belajar, gue megang bass waktu itu. Belajar main bass sambil nggak ngelihat chordnya gitu. Gokil. Tapi gue juga sempet dicemplungin juga sih waktu pas gue sekolah di Jogja.
Jadi kebetulan banyak teman-teman gue nanya, kowe main apa? Hah, main apa? Jadi kalau di Jogja tuh sekolah itu hampir rata-rata satu kelas itu 40. Dari 40 aja itu minimal ada 6 sampai 7 band. Jadi ada yang vokalisnya cabutan band ini sama band ini dalam satu kelas doang ya, bukan satu angkatan ya. Jadi waktu pas ditanya, lu main apa? Gue bingung kan main apa kan. Gue gak bisa main musik. Gue bilang aja, sama kayak lu. Gue main bass. Weh, pas banget nih band gue gak ada bassis. Katanya, boleh. Bassnya beda, gue bilang gitu. Bantu angkat sound system. Jadi kan emang badan gue gede kan. Jadi emang gue cuman kuli-kuli ngangkat aja gitu. Akhirnya gue gak pernah main band di Jogja, cuman penikmat aja. Gitu. Tapi emang sulit ya kalau misalnya memang gak bisa. Padahal lu ada darah Ambon yang notabene tadi kan 99% pasti jago musik. Jago musik. Ya gue yang 1%-nya aja. Nyanyi bisa. Kan main musik karaoke gitu lah pasti. Kayaknya gak bisa juga ya. Waduh. Auranya tapi udah ada ya. Gue tuh dua kali pernah ikut musikal teater. Nah loh. Tapi gue gak bisa nyanyi. Beneran. Lu kebagian nyanyi tapi? Mau gak mau kan? Iya kan? Musikal kan? Iya musikal soalnya pasti semuanya kebagian. Yang suaranya agak ketutupan dari yang lain aja. Oh oke. 2 kali gue dapet pernah mentas musikal teater tapi gue gak bisa nyanyi. Emang prosesnya ada workshop ya gitulah, belajar. Ya gue ngejar sebisa mungkin aja, cuman ya yang bagi part nyanyinya yang agak ketutupan aja suaranya sama yang lain gitu. Oke. Jadi masih aman lah. Masih aman. Nah ini kan selama proses syuting semua produksian gitu kan, lu pernah gak sih ngerasa kayak mengalami perlakuan tidak enak gitu ketika di lokasi syuting? Karena ini kenapa gue tanyain kan juga banyak gitu ya di dunia aktor dan aktris, ya di dunia entertain yang seperti itu gitu. Lu pernah gak sih ngalaminnya? Atau mungkin orang takut juga kali mau ngejahatin lu gitu atau ngejailin lu gitu? Enggak sih, mungkin dari guenya aja ya kali ya. Kayak ketika awal-awal berproses tuh gue agak nggak pede gitu loh, kayak mau berbaur dengan dari elunya malah kayak, aduh, ntar dikira so asik atau gimana, padahal emang nggak juga ya. Cuman dari guanya aja pada saat itu kayak kurang pede gitu ketemu misalnya nama-nama besar gitu yang sering gue tonton. Ketika satu project sama mereka mau mencoba berbaur tuh kayak aduh takut dikira so asik. Aduh enggak deh, gue kayak lebih menyendiri gitu. Bentar. Kalau misalnya memang lu harus satu frame ya kan sama nama-nama besar ini. Berarti kan biasanya ada ngobrol dulu atau apa. Ada gak sih kayak gitu atau kayak ya udah kalau aktris besar ya ketemu di onset aja. Nah, kalau satu frame emang agak beda cerita tuh. Gue harus menghilangkan ketidakpedeannya gue. Oke. Dan alhamdulillahnya nama-nama besar yang gue yang main bareng lu lah ya. Yang main bareng gue semuanya sangat kooperatif sekali dan mau membuka diri buat gue yang baru datang ini. Humble gitu juga gitu. Yes. Berarti gak pernah ketemu yang alhamdulillah enggak, pada asik-asik semua. Di project-project gue tuh gue selalu ketemu sama baik talent, kru, pada seru-seru semua, pada asik-asik semua. Jadi nggak ada yang nggak terlalu gimana gitu. Cuman emang sebenarnya dari lu aja gitu kan sendiri yang ngerasa nggak enak gitu kan. Kayak gimana cara mau masuk ke obrolannya mereka, gimana caranya gitu. Gue kan ibaratnya datang dari Ambon mau masih membaca dan meraba-raba gimana caranya nimbrung ke obrolan kawan-kawan di sini kan. Gitu-gitunya pasti ada tuh. Itu gue agak kurang pede emang dari guanya sih. Cuman makin kesini ya lebih mudah, lebih bisa nimbrung lah, lebih bisa nimbrung aja. Gitu. Lu kalau misalnya main film, genre yang paling lu suka nih? Ini kan ada beberapa nih. Yang paling lu suka apa? Drama kah, action kah, atau? Beberapa tahun belakangan karena gue ketemunya sama action mulu, gue lagi demennya sama action. Adrenalinnya lumayan kenceng tuh ya, lebih seru lah gitu, nggak ngantuk di lokasi gitu. Karena kalau ada waktu kosong suka ngulik-ngulik misalnya koreo actionnya, berantemnya gitu. Yang bikin
yang bikin seru lah. Lagi demen sama action. Lebih demen sama actionnya gitu. Untuk beberapa tahun belakangan ini ya. Iya, karena emang callingannya lagi banyak film action. Nah, itu kan biasanya ada persiapan, ya kan, ada apa segala macam. Atau mungkin kejadiannya di lokasi syuting atau pas lagi latihan, pernah gak sih kayak ngalamin cedera gitu? Kayak kemarin nih, mbak gue cuman syuting film horor, ada adegan action sedikit, lagi berantem gitu, kepleset, jatuh, berdarah, robek ininya. Wow. Nah, lu pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Pernah. 3 jahitan sini pernah. Anjir. Ternyata tapi itu real action. Bukan kontak fisik sih, kan adegannya pakai armory gitulah. Senjata-senjataan gitu. Sebenarnya salah gue juga sih. Jadi ketika waktu take itu agak macet nih, peluru kan pakai peluru blank kan. Begitu lagi cut, dicoba sama tim armory-nya, gue berdirinya terlalu deket sama dia. Jadi mental ininya. Balik ke sini lu. 3 jahitan lah sini. Itu pernah. Wah, untung gak kena mata ya bro. Ya itu dia, untung gak kena mata. Itu sama ya ketonjok memar gitu-gitu kayak udah ya namanya juga film action. Tapi gak ada yang baper-baperan ya kayak ketonjok segala macam. Kan biasanya kayak udah adrenalin tuh. Enggak. Suka refleks gak sih kayak gitu? Karena kan ya nggak tahu kan. Kan gue belum pernah main film action ya. Film casting aja gue gagal mulu bro. Karena kan yang perlu tanam di kepala ketika beradegan kontak fisik gitu, action gitu. Kalaupun ada yang kena dan menyakiti lawan main, itu bukan karena orang aslinya, tapi karena ketidaksengajaan di dalam beradegannya. Jadi bukan dia yang benci atau bukan dia yang sengaja, tapi emang karena nggak sengaja aja gitu. Oke. Seru sekali kalau film action itu ya. Bikin film action dong. Amin. Sun ya, doain ya bro ya. Iya. Kalau film action, kalau gue yang buat, gue juga pengen ikutan main sih. Tapi gue pasti nggak lolos casting lagi walaupun PH gue. Sedikit ngomongin tentang filosofi kopi nih. Yes. Kan di situ lu berperan sebagai seorang barista. Pendalaman karakternya, lu harus tahu kopi kah atau lebih mudah kah atau gimana? Harus dong. Tetap. Gua kan sebelumnya ya minum kopi cuman ya minum aja gitu, nggak tahu gimana barista membuat kopi. Sama kan tahun itu feel kopi yang pertama kan tuh lagi 2015 syutingnya. Tahun segitu tuh bukan belum seperti sekarang ya. Zaman sekarang. Coffee shop di mana-mana yang culture, lu bisa skena, ya kan. Bisa ngeliatin barista bikin kopi. Tahun segitu kan kayaknya belum seperti sekarang. Iya. Jadi gue belajarnya sama ada namanya Muhammad Aga, dia barista juga, dia main di situ juga. Gue belajarnya dari dia tuh, ngajarin gimana bikin espresso, gimana bikin cappuccino, latte apa segala macam, basic-basicnya lah. Oke. Gue belajar di situ tuh gimana melayani pelanggan, SOP-nya di bar di sebuah kafe tuh gimana, ngulik-ngulik, belajar, nongkrong, lebih sering nongkrong di kafe, ngeliatin barista kerjanya gimana, gitu-gitu lah. Seru sih. Enak ya proses-proses itu ya, tapi iya, justru yang seru tuh prosesnya. Kalau kata Kang Epi Kusnandar, salah satu idola gue juga, buat dia syuting tuh liburan. Waktunya aktor bekerja tuh ketika persiapan. Oh gitu. Ketika syuting tuh udah kayak liburan, makan disiapin, tinggal nunggu take, semuanya disiapin gitu. Jadi kalau syuting tuh liburannya aktor, bekerjanya tuh pada saat ketika persiapan. Oh sebelumnya bahkan ya? Iya, yang harus disiapin apa-apa tuh. Nah di situ tuh waktunya bekerja tuh, ketika syuting tinggal eksekusi aja. Dan gue setuju tuh sama itu, karena proses-proses persiapannya tuh yang bikin seru dan banyak hal yang harus dipelajari dan diserap. Gokil. Nah, waktu main di film almarhum Bung Glenn, ya, itu pasti punya ini dong, memori sendiri lah. Yes, apalagi gue denger ya kan sama-sama
dari Ambon. Ya, film Cahaya dari Timur kan Ya, salah satu produser juga. betul, salah satu produser ada Bung Glenn gitu kan. Dan lu juga ngefans juga sama Bung Glenn. Akhirnya bisa ada di film itu. Gimana perasaan lu? Wah, happy banget ya. Awalnya dengar dari beberapa teman gitu, oh ada nih mau bikin film tentang Glenn Fredly gitu. Wih, akan kayak gimana nih filmnya, penasaran. Iya. Akhirnya gue dihubungin lah, calling, casting. Ada satu karakter buat film Glenn Fredly. Wah, mau banget. Langsung casting. Akhirnya masuk, karakternya pada saat itu Frans ya? Siapa? Yes, Frans namanya Frans. Sebenarnya tokoh fiktif. Dia itu jadi gabungan dari beberapa orang yang ada di circle-nya Bung Glenn dijadiin lah sebagai satu karakter gitu, karakter fiktif. Anggota legislatif di Ambon gitulah. Ya. Nah, gue perannya sebagai itu tuh. Nah, pendekatannya ini gimana nih? Karena kan tadi lu bilang kan ini kan karakter fiktif yang penggabungan dari beberapa karakter. Persiapannya lebih sulit kah atau kan kalau misalnya tadi filosofi kopi jadi barista, film action udah pasti adegan fightingnya persiapannya akan banyak banget gitu. Nah, ini sebagai anggota legislatif gitu kan, apakah lu juga mencalonkan diri kan? Enggak kan, nggak mungkin gitu kan. Susah loh rebutan kursi itu. Starting kayaknya bener kan, susah loh rebutan kursi itu gitu. Betul. Makanya kenapa kalau misalnya lagi di acara suka ada acara joget kursinya tinggal satu di tengah, rebutan kursi. Itulah budaya kita. Nggak gitu ya? Nggak ya, itu cocokologi aja. Oke, gimana tuh jadi anggota? Garis start gue tuh, gue nanyanya ke Waika, orang yang deket lah dengan Bung Glenn kan. Terus gue nanya, gue konekin sama karakter gue ini nih. Gue ceritakan, karakter gue gini. Dia tuh gabungan dari beberapa karakter sebenarnya sampai jadi satu karakter gini. Nah, gue ngulik informasinya dari situ dulu. Kira-kira orang-orang yang dari circle ini gimana gitu kan. Sampai dijadiin gini, gue lumayan banyak tanya sama Kak Ika. Terus kalau dari segi dia sebagai karakternya sebagai anggota legislatif gitu ya. Bahan observasi gue dari YouTube aja, debat-debat anggota, gimana mereka kadang cara mereka ngomong yang mengintimidasi atau menganggap remeh orang, kayak gitu-gitulah. Gue lihat-lihat. Oke. Ngulik-nguliknya lebih kebayang. Karena karakternya fiktif kan. Gue gak bisa belajar dari orangnya yang langsung kan. Jadi gue lumayan membentuk desain karakternya tuh dari video-video debat-debat politikus gitu aja. Gimana ngehe-ngehenya mereka, cara mereka ngobrol, mandang orang rendah, gitu-gitulah. Call the police. Politikus itu contohnya kayak gitu ya. Yang tidur itu ada contoh nggak? Yang tidur gitu lagi rapat gitu. Terus itu apa? Kebetulan ada itunya di karakternya. Jadi gue secara skrip, oh ini begini. Oke, gue observe-nya yang tipikal kayak begitu. Ya kan ada juga yang enggak kan. Gitu. Jadi gue nguliknya yang part itunya. Sesuai dengan porsi yang ada di skrip. Di skrip, oke. Nah, ngomong-ngomong nih, selain jadi seorang aktor juga, lu juga sekarang katanya lagi buat podcast juga nih. Undang-undang lah bre gue. Wah, boleh. Anjay. Kita sudah berkawan Gue mau mengundang tapi udah keduluan pengen datang kan. Ya udahlah, ayo. Nggak apa-apa, gantian nanti gue ke tempat lu. Yes, betul. Tapi ini konsepnya apa, street podcast ya? Street podcast. Jadi gue punya teman, dia tuh suka keliling Jawa gitulah, bikin dokumenter gitu pakai camper van. Aduh, lucu banget lagi. Jadi kayak studio berjalannya dia lah. Iya. Jadi dia kamera semua di situ, dia ngedit apa segala macam di camper van-nya. Dia suka keliling gitu bikin dokumenter lah, pengarsipan budaya lah. Terus dia awalnya mau bikin
podcast juga dari awal, cuman karena lumayan kompleks juga nih dokumenternya dia, terus tawarin lah, lu aja deh yang jalanin jadi host gitu. Gue nggak bisa nge-host bro, gue obrolan tongkrongan gini, ya belajar, ya gue disuruh belajar, mau aja gue menemukan hal yang belajar nih anak ya. Gue lihat-lihat. Ketika ketemu hal yang baru tuh gue selalu seneng gitu. Gimana caranya? Lu mau belajar ngedit sosmed nggak? Bisa disini. Diajarin nih tuh. Boleh tuh. Langsung nawarin diri, bisa mas. Akhirnya gue ditawarin tuh, lu aja deh host. Oh boleh tuh, konsepnya juga unik, udah ready siap semuanya, tinggal nyari narasumber sama, karena konsep kita tuh nyamperin gitu. Jadi kayak kita kemarin baru dapat 2 narasumber di Bandung. Jadi kita naik camper ke Bandung, nyamperin dia, taruh kamera, ngobrol gitu. Tinggal di camper van ya. Jadi nomaden gitu, kemana misalnya dapat narasumber di Jogja gitu, kita naik camper ke Jogja. Studio berjalan, seru banget ya, konsepnya keren sih. Dia ngeditnya di situ, alat-alat semua di situ, tinggal nyamperin narasumber. Yang Jakarta udah ada? Jakarta belum. Nah, bingung kan parkirnya di mana? Itu dia. Kalau kayak di daerah-daerah lain gitu ya, kayak kemarin di Bandung, kayak slow-slow aja kita di pinggir jalan. Di Jakarta agak ribet ya. Iya, agak. Parkir sini dikit, satpam datang gitu segala macam. Akamsi biasanya ada tuh nongol-nongol tiba-tiba. Iya. Ya boleh lah, nanti kita jalan-jalan kemana kali sekalian ya. Nah boleh. Boleh, gue sih Agustus di Bali. Ke Bali dong. Gue beres syuting, ayo gue syuting nanti. Kan view-nya bagus tuh. Iya kan, gitu. Oke, tapi kalau ngomongin lulusan teknik, ya kan, masih kepake nggak sih? Apalagi kan lu orangnya suka belajar nih, kayak dengan lu sekarang ada di dunia entertainment, terus lulusan teknik lu tuh di kehidupan sehari-hari tuh masih kepake nggak sih? Jujur sih enggak. Dan selama proses gue berkuliah pun gue nggak terlalu banyak menyerap ilmu dari jurusannya. Karena tapi lulus kan? Lulus. IP berapa? Lulus yang penting. Gua. Hah? Lupa. Gue pun lulusnya 7 tahun. Itu lebih mantep ilmunya. Masih lebih nempel, lebih lama kuliah lebih nempel. Justru. Iya nggak? Bener nggak? Ini juga lu ngapain buru-buru lulus? Oh udah lulus dia sombong, oke. Gue tuh ketika kuliah gak terlalu banyak menyerap ilmu dari jurusannya karena gue kan kampusnya di Depok ya. Kuliah, abis kuliah gue nongkrongnya di tim. Karena kawan-kawan gue dari komunitas teater itu dari ujung ke ujung ya. Keretaan tuh, naik kereta. Oh iya, bisa lebih cepat di Cikini jalan nongkrongnya di tim di belakang situ di Teater Luas IKJ situ, nongkrong situ. Hampir tiap hari tuh begitu tuh. Malam minggunya di tim juga kenal. Kenapa lu nggak langsung gue pindah jurusan gitu ke seni? Karena udah terlanjur di situ, terus gue belajarnya otodidak. Pada saat itu ya gue kayaknya gue belajar otodidak bisa nih, karena udah ada komunitas tadi, komunitas teater, ikut kelas-kelas gitu, kayaknya bisa deh. Akhirnya ya udahlah gue kuliah terusin, lanjutin, tapi gue nongkrongnya emang banyak sama anak-anak film, anak-anak teater di tim gitu, anak-anak dancer, lebih ke situ. Makanya ilmu dari jurusan kuliah gue nggak terlalu banyak terserap, gue lebih menyerap ilmu yang gue dapat di luar gitu. Oh gitu, oke. Makanya ya kepakainya di dunia ini kepake banget tuh ilmu-ilmu itu. Iya. Gitu. Ilmu di kampus mah kepake buat gimana caranya lulus aja. Kepakainya sampai situ doang. Iya. Selebihnya nggak terlalu kepake sih. Oke. Nah ini kan sebagai aktor, ya kan. Kadang-kadang ini ada beberapa juga bintang tamu gue, aktor, aktris. Mereka ada di beberapa project yang kadang-kadang karakternya itu too deep buat mereka. Akhirnya mereka kadang-kadang suka sulit keluar dari karakter itu. Lu pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Kayak, aduh gue pernah ngejalin karakter ini, tapi kok gue nggak bisa, sulit ya untuk balik ke karakter lu yang asli gitu loh.
Mungkin lebih ke ini sih, kebiasaan gua ketika sedang dalam karakter tertentu ya. Kebiasaan-kebiasaan kecilnya mungkin ada beberapa yang karena beberapa bulan begitu-begitu terus, akhirnya lumayan agak ketarik-tarik nih ke bawah. Oh, ke bawah. Ya, misalnya ini agak lucu juga sih. Setelah Philcop tuh gue berasa kayak seorang barista jago aja gitu. Ketika datang ke coffee shop, lihat barista bikin, dan orang-orang kebayang sih sama gue kan, kebayang sama gue. Iya. Dan kawan-kawan barista yang nonton Philcop, mereka beranggapnya gue barista beneran juga. Jadi ketika datang ngopi tuh, sok bang bikin sendiri. Enggak, malah ditawarin karena beranggapnya oh jago nih di Philcop, di film jago dia nih. Pesen bikin sendiri lah bang. Enggak bikin. Padahal mah dia lebih jago ya. Nah itu tuh masih kayak secara mindset ya. Secara mindset tuh masih nempel gitu. Kalau anjir gue bisa nih bikin kopi gini-gini, bisa bikin kopi enak. Padahal mah enggak juga gitu. Tapi kalau mau dilihat dari prosesnya seorang aktor ya. Gue pernah ngobrol sama Mas Garin Nugroho. Yeah. Ada bahasa yang keluar dari mulutnya dia tuh sebenarnya aktor itu ruang mainnya, aktor itu seni di antara. Seni di antara, oke. Yes, antara orang aslinya sama si karakternya. Ya. Jadi area bermainnya tuh di antara gitu. Dan gue lumayan menyetujui akan hal itu. Jadi ketika ada di frame, penonton tuh masih bisa ngelihat lu sebagai karakter asli, masalah personal lu yang asli, tapi ada karakter yang ada di film juga. Jadi dua di dalam satu sosok gitu. Dan gue lumayan menyetujui itu, dan secara mau ngelepas dari karakter yang ada di skrip pun akan lebih mudah gitu, karena masih ada sisa si ruangan itu kan. Karena kita bermain di ruang itu tuh, antara itu antara kita dan si karakter karakternya. tersebut. Jadi mau lepas juga mungkin lebih akan lebih mudah gitu. Kan pasti ada ya, setiap pekerjaan itu pasti ada stresnya. Yes, betul. Ya kan? Stres lu apa? Sama gimana cara lu stress release itu sendiri? Pulang ke Ambon. Hah? Pulang ke Ambon. Gue stress release gue tuh gue pulang ke Ambon. Lu stress release pulang ke Ambon? Yes. Gue kalau pulang ke Ambon tuh kayak gue berusaha menjadi diri gue aja gitu, ke kampung, jadi anak kampung. Ini orang tua semua keluarga di sana ya? Keluarga di sana. Kan biasa kan kayak kawan-kawan kayak kemana, ke Bali atau ke mana liburan. Gue ke Ambon aja udah cukup. Cukup stress release lu? Cukup banget. Gue menikmati kota Ambon yang kecil itu udah cukup buat gue stress release. Balik ke Jakarta udah kayak oke, gue siap nih, apalagi nih, udah gitu moodnya. Pulang kampung, tapi sekalian nge-recharge gitu ya, energi di sana. Karena tadi kan lu sempat bilang bahwa kan banyak orang yang orang-orang gitu ya, nggak cuma aktor, aktris, orang stress release liburan kayak ke Bali, ke Lombok, bahkan ke luar negeri gitu. Kenapa Ambon? Selain lu memang orang sana ya misalnya, apa yang bisa lu jual dari Ambon? Kalau dari wisatanya ya, misalnya kalau Ambon tuh tipikal daerahnya tuh dari pantai, perumahan, langsung gunung, bukit gitu. Jadi lu bisa dapet tiga itu tuh di dalam satu pandangan mata gitu. Jadi kayak gue pulang terus nongkrong di kampung gue, kayak udah cukup gitu, nggak perlu jauh-jauh ke mana-mana lagi. Kalau mau nyari pantai yang bagus, ada banyak. Kalau mau nyari spot nongkrong yang ketiganya bisa ada sekaligus, ada. Underwater ada, kayak semuanya udah ada gitu. Gue nggak usah cari yang jauh-jauh lagi. Situ aja udah cukup. Makanannya enak-enak. Seafood-seafoodan gitu kan. Oh, fresh. Ikannya fresh. Jadi ya udahlah ke Ambon aja gitu buat stress release gue. Setahun berapa kali lu balik Ambon?
kadang 1 atau 2 kali lah. 1 atau 2 Kalau kali. lebaran udah pasti tuh mudik. Kadang kalau ada waktu, kadang gue balik lagi. Oke. Terus dengar-dengar katanya lu pernah culture shock ya? Ketika pertama kali dari Ambon ke Jakarta. Sempet gak sih kayak wah gitu. Kalau gak enakan pas di lokasi itu kan wajar ya karena lu baru mulai karir. Tapi ini culture shock lu pernah ngalamin gak sih? Ada sih awal-awal ketika datang ke sini. Kayak semuanya berasa kayak cepet gitu. Kayak orang-orang di sini kayak robotnya bangun pagi teng, aktivitas cek. Tiba-tiba udah malam. Udah malam teng gitu. Kayak berasa siangnya tuh cepet banget. Kayak beraktivitas dari satu titik nih misalnya ke sini dalam sehari tuh siang ya. Kayak cuman bisa 2 tempat lah gitu. Abis itu udah malam. Sedangkan kalau di Ambon kan kesini yuk pagi, terus siangnya di sini, sorenya bisa ke sini. Kayak lebih slow, lebih bisa menikmati waktu. Kalau di sini tuh kayak berasanya tuh, wah udah malam nih. Kayak gitu kayak orang teng, semuanya berjalan cepet aja gitu. Ya Jakarta itu gitu sih ya. Agak, iya itu salah satu culture shock ya orang-orang yang hidup di kota besar ini, urban ini. Dan awal-awal datang sini gue suka salut gitu ngelihat orang yang kan biasa kalau gue naik motor tuh kalau busway kacanya kan gede tuh. Ya kacanya gede, kelihatan orang-orang gitu, pada sama KRL gitu kan. Kalau naik motoran sore gitu tuh yang di dalam busway udah rame. Pack banget tuh nempel semuanya ya. Gue kayak gila nih orang-orang, salut sih. Bangun pagi udah ketemu begitu. Entah ketika di kantor diomel-omelin bos, pulangnya mesti begitu lagi. Gue langsung kayak salut nih orang-orang ini nih, keren-keren mereka bisa gitu. Gue kayak gak betah kayaknya gitu tuh. Karena kebiasaan hidup di kota yang dan lingkungan yang agak slow gitu kan. Iya. Gue suka tuh ngeliat orang-orang di sini beraktivitas pagi, siang, sore gitu. Bukan motoran kan. Iya, jadi lebih bisa sambil merhatiin di lampu merah orang pulang kerja kadang ada yang mukanya ngantuk, kadang ada yang mukanya kenceng, kadang ada yang malah happy. Banyak bentuk-bentuk muka yang gue tangkap gitu. Gue paling sering dulu itu kalau kan gue juga dulu awal-awal ke Jakarta juga begitu kan. Cuman dulu gue belum bawa motor, jadi gue masih pakai transportasi umum. Jadi gue di dalamnya, misalnya di gue sempat juga Transjakarta. Dulu tuh sebelum ada Transjakarta apa itu tuh yang bis yang Kopaja ya? Kopaja, ya. Kopaja, gue naik Kopaja. Ada yang tidur di tangan orang. Jadi orang lagi pegang ini tidur di tangan orang. Enak sekali itu. Ileran lagi ada. Gue pernah ngeliat gitu. Luar biasa gitu ya. Tapi gini, Pak. Lu yakin gak sih sama industri yang lu gelutin ini? Kayak apakah memang karir lu akan di sini terus? Dan apa sih yang ngebuat lu kayak oke, I believe dan gue akan stay di dunia seni peran ini gitu. Gue tuh orang yang gak terlalu pandai merancang masa depan ya. Maksudnya gue akan kayak begini di tahun sekian. Gue tuh gak pandai merancang itu. Gue lebih ke yang dikasih ke gue jalani dengan sepenuh hati gitu. Dan kenapa gue masih yakin sampai sekarang karena ini nih bukan hal yang gue rencanain, dan gue percaya ini nih dikasih ke gue gitu, yang dikasih gue udah pasti yang terbaik gitu. Jadi ya gue yakin aja udah, meskipun nggak tahu misalnya 5 tahun 10 tahun ke depan gue akan jadi apa, akan stuck atau bisa aja berkembang, bisa saja kendor, bisa saja gitu kan. Tapi karena gue nggak terlalu pandai merancang ke depannya, yang ada sekarang yang dikasih ke gue jalani, gue syukuri dengan etos dan semangat yang baik. Udah gitu aja, udah yakin aja karena gue merasanya kayak ini emang dikasih ke gue gitu. Karena gue nggak pernah membayangkan hal ini, membayangkan profesi ini tiba-tiba jepret iseng casting lolos dan
terus ke sini dan gue dipertemukan dengan nama-nama besar yang luar biasa yang sebelumnya gue tonton, akhirnya gue bisa kerja sama bareng mereka. Jadi lebih merasa ini nih gue dikasih nih. Berarti ketika gue dikasih asumsinya adalah oh ini kayaknya mampu nih untuk ngelakuin ini. Jadi ya gue nerimanya juga dengan etos kerja yang harus bagus gitu. Dan modal yakin aja. Tapi ada gak sih yang bilang gitu sama lu misalnya, wah lu tuh adalah the next-nya Aryo Bayu, the next-nya Reza Rahardian, pernah ada yang bilang gitu gak? Kayaknya belum ya, belum ada, entah mungkin itu udah jadi obrolan, gue nggak tahu. Tapi ngomong langsung atau kedengeran di kuping gue sih belum. Oke. Berarti gue yang pertama nih ngomong nih kayaknya. Nggak ada yang tahu. Amin. Umur berapa? Masih 27? 28, ya kan? Masih muda. Karir masih panjang. Amin. Karakter masih bisa berubah-ubah, ya kan? Nah, tadi kan lu bilang, lu termasuk orang yang tidak biasa untuk menata apapun itu sedikasih sama Tuhan. Gitu. Kalau tentang pasangan, lu udah punya pasangan? Belum. Waduh, ganteng, muda, filmnya banyak, terkenal, belum punya pasangan. Belum. Nah ini pertanyaan yang wajib di Outframe ya, karena kan senasib ya sama gue ya gitu. Gue juga belum gitu kan. Tipe lu yang kayak gimana? Bintang tamu gue selalu gue tanya yang single tuh kayak kita sharing lah gitu biar tahu gitu. Tipe lu tuh yang kayak gimana sih cewek? Nggak mungkin dong tipe kayak ya gue tidak merancang gitu, tapi tipe pasti ada kalau cowok gitu. Yang semok kah atau apa gitu? Ngeliatinnya biasa aja. Ya ditanya pasangan ngeliatin mulu. Santai bro, santai. Kira bukan anggap ikan cupang gitu. Ya? Udah merong kalau ikan cupang tuh. Gue berpikirnya gini. Kan nyokap gue tuh orang yang bisa dibilang simple banget gitu ya. Make upan enggak. Lipstikan hampir nggak pernah beli. Kayak udah gitu aja gitu kalau mau kemana-mana gitu. Terus gue jadi berpikir anjir kalau misalnya gue punya pacar atau someday misalnya istri gue kayak nyokap gue, kayaknya asik juga ya, maksudnya simple, nggak terlalu riweh dan ribet dengan memperindah mukanya dengan hal yang lain gitu. Ada yang cewek bilang kayak ya gue make up untuk diri gue sendiri gitu. Itu versi, maksudnya itu opininya mereka. Bebas aja gitu. Ya bebas aja. Opini gue sempat berpikir seperti itu. Karena gue ngelihat nyokap gue begitu kan. Simple aja gitu. Lipstick kayaknya hampir nggak pernah beli lipstick gitu. Make upan gitu nggak pernah. Paling kayak kayak misalnya ke acara yang agak-agak formal terus beliau agak-agak ya make upan dikit-dikit lah, tapi selebihnya tuh enggak gitu. Terus gue mikirnya begitu kan, oke, kalau gue punya istri atau pacar kayak gini kayaknya nggak ribet gitu ya. Di Jakarta makin sulit dong, kayak hampir rata-rata make upan semua. Itu dia, kayaknya gue sampai sekarang belum punya pacar kayak itu kali ya. Ada juga nih yang udah make up dari jam 6 pagi. Acara padahal masih jam 10. Udah dari jam 6 pagi tuh? Iya, udah make up dandan. Begitu aja bentukannya. Itu kan kebayang kan kalau misalnya lu jadi pasangannya ribetnya kayak apa ya kan. Jam 6 pagi udah. Enggak. Ini bukan sesuatu yang salah juga. Bukan. Opini masih kan gue tanya dia pengennya kayak gimana. Gue sih ada samanya. Gue juga termasuk suka cewek yang nggak terlalu banyak make up gitu. Gitu. Apalagi kan sekarang lagi banyak nih make up yang mengandung zat-zat berbahaya gitu kan. Lagi rame gitu kan, takutnya mukanya yang tadi ya nggak kenapa-napa jadi kenapa-napa gitu. Kan kata dokter Tompi juga kan yang penting tuh apa? Bersihin mukanya sama sunscreen kayak yang penting kan. Anjay. Padahal gue juga gak pernah pakai. Itu ini ya, maksudnya opini ya. Gak ada salahnya juga. Cuman kan kalau misalnya tadi lu bilang, kalau misalnya kita bayangin dalam satu adegan gitu, jam 10 acara, jam 6 pagi udah bangun buat ritual bla 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 blanya kan.
ngebayanginnya udah. Tapi gue salut sih, maksudnya effort dari jam iya. Mukanya jangan beneran. Gitu, lu kayak mengancam bintang tamu gue lu. Enggak, beneran. Itu pandangan mengancam loh itu. Lu gak tahu dia polisi. Dor aja, bro. Itu hal yang bisa jadi ini juga ya, maksudnya salut gitu. Mau menyiapkan waktu buat dirinya sendiri gitu dengan berjam-jam gitu. Gak semua orang bisa juga. Yeah. Ada bagusnya juga, maksudnya salut gitu. Gitu. Okay. Siap. Jadi buat para wanita di luar sana masih single ya kan, tahu tuh. Jadi kalau ketemu sama dia jangan make up gitu. Yang nongkrongnya tuh, yang tempat-tempat skena juga banyak tuh yang suka nggak make up juga segala macam. Nanti lah coba kita cari bareng ya. Sambil motoran. Gue juga suka kan yang nge make up gitu kan. Oke, next ke depannya. Ada nggak harapan lu misalnya dalam hidup lu atau dalam karir lu gitu? Atau kan kalau gue ngomongin next project masih belum bisa disebut kan? Iya betul. Gue sih yang tadi gue bilang, gue sekarang lebih menjalani dengan sepenuh hati aja apa yang datang ke gue untuk kedepannya. Kalau misalnya proses kita sekarang ini benar, kedepannya juga pasti jalan akan kebuka gitu. Pasti akan ada hal-hal baik yang datang aja gitu. Kalau kita proses di sekarang ini benar ya, makanya gue lebih ke prosesnya benar sekarang, etos kerjanya dibenerin lagi mungkin gitu. Kedepannya pasti akan kebuka aja gitu jalannya. Gitu. Seperti gitu ilmu padi ya? Ilmu padi. Semakin bukan salah, apa yang lu tanam itu yang lu tuai gitu kan? Oh, tabur tuai. Tabur tuai gitu. Ilmu padi kan iya salah. Soalnya kan padi nggak ditabur ya. Lupa dicocok bener gitu. Apa sih Kak? Yes, thank you. Lupa gua. Kasih makan ayam yang ditabur, lupa gua.